Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dumi Haji Guna dari Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 160261798. Di sini saya akan mewawancarai saudara saya yang bernama Erik. Gimana sekarang karirnya? Alhamdulillah. Sekarang saya dari di Liga 3 saya di Lampung di klub PSBL. Soal statistik di PSBL itu gimana ya? Statistik sekarang ini mungkin kita sekarang masih latihan terus seminggu 3 kali, sesi berjalan sembari menunggu kejelasan liga juga sih. Terus liga terdekat ini gimana ya? Mungkin Liga 3 tapi belum juga tahu kapan bergulirnya, makanya masih simpang siur sih. Terus gimana soal kedepannya PSBL? Kedepannya PSBL rencananya sih mungkin target mereka pengurus pemain semua Liga 2 Targetnya Liga 2 gitu. Ya. Oh. Jadi sekarang pelatihnya siapa ya? Kalau sekarang pelatih yang megang pelatih kepala Coach Kadir sekarang. Jadi itu pemain asli dari Lampung atau gimana? Asli. Mayoritas pemain dari Lampung. Tak tahu kalau ada penambahan lagi mungkin dari luar Jawa ataupun. Itu latihannya bagaimana itu? Kalau misalnya kayak fisik atau gimana gitu? Nah tentunya pelatih memberikan materi sesuai strategi mereka mungkin. Jadi sekarang belum fix. Belum. Jadi masih TC ya? Masih TC berjalan. Itu berapa bulan sih TC itu? TC udah mulai 2 bulanan kemarin udah jalan. Jadi selama COVID ini TC lewat online atau TC bagaimana gitu? Kalau gara-gara pandemi ini kita TC berjalan. Latihan kita di Margorejo, Lampung Selatan, Jatiagung. Di sana. Jadi masih tatap muka gitu ya? Ya, tetap kalau sepak bola online nggak bisa. Ya, soalnya kita main kayak gini ya. Misalnya sehari itu seminggu itu berapa kali sih? Seminggu kita latihan tiga kali. 3 kali. Hari Senin, Rabu, dan Jumat. Biasanya hari Jumat kita uji coba. Uji coba. Tim terkuat di Lampung itu mana sekarang? Tim terkuat kita sekarang di Lampung. Kita sama sih, sama semua, tergantung rezeki. Permainan mesti ada kalah ada menang. Sekarang tapi masih bergulir latihannya. Ya kita sebagai pemain, sebagai atlet kan harus menjaga kondisi walaupun setidaknya liga nggak bergulir, tapi tetap kondisi tetap dilakukan oleh semua pemain. Enak juga ya latihan COVID kayak gini. Iya. Terus kesibukan sekarang apa? Setelah latihan itu apa aja? Paling kesibukan sekarang saya kuliah. Tentunya ada kesibukan lain yaitu bahasan sekarang toko olahraga online lah, COD ada. Jadi bisnis juga ya? Bisnis. Tapi di pandemi ini ada kesusahan nggak sih buat berolahraga gitu? Kalau pandemi sekarang yang kemarin mungkin berapa bulan kemarin total kan kita libur total, mungkin cuma lagi jogging, skipping. Tapi sekarang bulan-bulan sekarang udah banyak sih olahraga kayak sparingan gitu kan, olahraga bareng-bareng rame-rame sekarang udah cocok. Apa namanya? Selama berapa bulan Erik nggak latihan? Aku bukannya nggak latihan, maksudnya tetap jaga kondisi kan, tetap latihan tetap sebagai pemain kan. Di PSBL itu lewat seleksi atau langsung diambil? Kalau saya bahasanya ada seleksi susulan lah, misalnya mereka buka seleksi, nah saya dipanggil untuk seleksi juga, seleksi berjalan bahasanya gitu. Mungkin Liga 3 ini paling mulai
di tahun depan ya? Atau Belum tahu juga sih sebenarnya. Kita nunggu regulasi dari PSSI, perizinan Polri kan. Nunggu Liga 1, Liga 2 bergulir. Mungkin ya nggak tahu juga. optimis nggak buat juara PSBL? Optimis, tetap optimis. Jadi dengan pemain dari Lampung, asli Lampung, optimis. Optimis tetap. Namanya juga usaha kan. Insya Allah. Tapi latihannya berat nggak sih buat PSBL gitu? PSBL latihan standar lah, standar sepak bola, latihan kita mengikuti instruksi pelatih. Tapi kabarnya Mahyadi Pangabean itu di Pringsewu ya? Nah ya di kabarnya sih ya kemarin katanya saya sudah agak mengikuti. Jadi Pringsewu lebih jaya lah ya. Insya Allah doa terbaik lah untuk Persewu. Jadi gimana buat kedepannya Erik? Depannya ya mungkin saya bercita sebagai pengen jadi tentunya pemain yang nggak di sini aja lah, maksudnya Di luar di gitu ya. luar bicara kan. Jadi kalau mau main di luar itu harus banyakin channel gitu ya. Ya tentunya channel, terus ya kualitas harus punya tentunya kan. Tentunya jangan lupa ya sama Allah gitu. Kita nggak ada usaha, tidak ada doa, bohong kan. Jadi kedepannya buat ini mau jadi pemain pro gitu ya. Ya udah minum dulu. Siap. Untuk motivasi buat Erik apa sih? Motivasi tersendiri ya tentunya ingin bagikan kedua orang tua kan pastinya. Terus Tentunya motivasi selanjutnya ya seperti kita harus jadi orang untuk mengangkat derajat keluarga, tentunya orang terdekat. tapi pandemi ini buat Erik bisnis ke depannya itu kayak nggak bisnis lagi lah karena pandemi ini sepi gitu. enggak bisnis alhamdulillah ya, Ada. alhamdulillah lancar ya, dari usaha kecil-kecilan, dari kita bahasanya COD panas-panasan kan tetap kita jalanin, semoga aja alhamdulillah. Tapi nama tokonya Erik apa sih kalau boleh Nama tahu? toko bisa cek aja di Instagram kan, di Manjada Sport, langsung fast respon. Manjada Sport di situ menyediakan perlengkapan olahraga seperti ada tapping, kaos kaki dan lain-lain, dan tentunya kita melayani pembuatan jersey printing. Udah berapa lama di Manjada Sport? Manjada Sport berjalan setahun ini, baru setahun 2019. Awal bikin bisnis itu gimana sih ininya kayak motivasinya? Motivasi ya, motivasinya awal itu kita pas saya di masuk prapon kan, masuk prapon, gimana ya kita bikin usaha kecil-kecilan, usaha sampingan. Saya berpikir saya punya passion olahraga, jadi kita manfaatkan passion kita kan. Iya. Jadi saya berpikir kan, awalnya modal awal itu modal dari Tarkam saya. Oh itu dari Tarkam. Modal awal dari Tarkam. Itu modal awal boleh dibilangin gitu berapa? Modal awal nggak nyampe 150, nggak sampai waktu itu. Modal awal dari Tarkam. Tarkam saya beliin alat olahraga, saya posting di Instagram, Jual ya. di WhatsApp. Alhamdulillah banyak yang respon bagus. Terus sampai sekarang. Terus prapon itu ya, prapon itu kemarin Lampung ini berapa sih? Kalau di handball kan prapon nggak masuk ya, tempat saya nggak masuk prapon kemarin. Nah, kalau bola Prapon kemarin alhamdulillah kita nggak lolos di grup. nggak lolos. Peringkat berapa? Peringkat terakhir. Terakhir. Ya. Berarti Lampung masih harus peningkatan gitu ya. Harus dari segi taktik, segi finansial, tentunya dari segi manapun lah kita harus. Itu Benar. coachnya dari mana? Coach dari Lampung Timur, Coach Panca. Coach Panca itu orangnya gimana sih?
Kalau menurut Erik sendiri gitu. Menurut saya orangnya disiplin, tentunya harus sangat disiplin. Latihan yang diberikan cukup cukup baik, tentunya pendekatan terhadap pemain itu luar biasa. Kalau dia sistem pelatihnya yang kalau kalah marah atau kalau kalah ya udah sabar aja, Enggak, yang penting jangan lihat skor gitu. Kita kalah, pelatih tidak menyalahkan pemain di situ, dia berkata kayak gitu kan. Bahasanya itu kalah ya kalah, kekalahan kita kalah bersama-sama gitu kan. Jadi kita belajar di kekalahan, bangkit dan berbenah, motivasi pelatih cukup tinggi. Berarti seorang coach panca berarti dia tegas tapi menerima kekalahan gitu ya, nggak kayak ada pelatih yang biasanya kan kalau kalah dia marah gitu kan, kalau nyalahin tololin gitu kan. Nah, selain coach panca apa asistennya gitu? Asistennya yaitu yang sekarang menjabat di pelatih PSBL, Coach Kadir asistennya. Motivasi coach Kadir dan orang itu gimana sih? Waktu itu saya pernah dipanggil tatap muka 4 mata, saya diajak bicara. Kamu di sini pemain termuda, kamu buktikan kamu bisa. Itu pas di mana? Pas di waktu sebelum main pertama lawan apa itu ya? Lawan Riau kalau nggak salah. Ya. Itu skor berapa? Skor lawan Riau 1-0. 1-0. Jadi kata coach Kadir gimana? Itu kamu main muda, kamu buktikan kualitas kamu apa namanya, kamu banggain kedua orang tua dan bermain untuk Lampung. Kemarin prapon bola di mana sih? Prapon bola tuan rumah di Bengkulu. Bengkulu ya. Jadi Bengkulu tuan rumah berarti Bengkulu ya? Iya, tuan rumah Bengkulu. Jadi selama prapon gimana sih menikmati kayak TC bersama kayak gitu? Pengalaman TC pertama saya masuk dipanggil, saya waktu itu Liga 3 kemarin saya ikut Lampung FC, dipanggil bersama kawan saya berdua dalam Lampung FC. Saya seleksi waktu itu, seleksi yang prapon, seleksi berjalan. Waktu masuk TC saya mengalami cedera hamstring. Pertama latihan sekali 2 latihan 2 harian itu saya latihan sendiri karena hamstring itu. Jadi selama hamstring itu Erik itu latihannya kayak beban atau ya, latihan sendiri beban, kayak sore kita latihan di pantai kan, kita desi di Lampung Selatan di pantai ya, penyembuhan rehabilitasi saya sendiri, recovery sendiri berarti ya? recovery sendiri. Jadi selama prapon kemarin kendalanya cuma di hamstring? Iya kemarin. Selama prapon kemarin hamstring kambuh atau gimana? Enggak, alhamdulillah. Sebelum berangkat waktu itu ada mencoret pemain. Alhamdulillahnya saya berdoa tiap hari ingin hamstring ini sembuh tentunya, dan doa saya terkabul. Sebelum berangkat ke Bengkulu latihan terakhir, saya performanya alhamdulillah lihat pelatih kan. Iya. Alhamdulillah ada peningkatan. Setelah saya percaya diri kalau hamstring saya sembuh, alhamdulillah sembuh, dan alhamdulillah saya masuk di 20 pemain berangkat ke Bengkulu. Langsung berangkat. Terus pernah menang nggak sih Lampung ya? Lampung tahun kemarin belum rezeki, belum sama sekali belum menang. Berarti harus bebenah dulu ya. Kalau Lampung kelemahannya apa sih? Kita permainan tidak kalah sebenarnya. Mungkin kondisi lapangan pertama, karena lapangan emang benar-benar susah. Jadi passing aja nggak jalan kita. Jadi mungkin faktor keberuntungan lah. Oh, jadi keberuntungan. Jadi Lampung sebenarnya bagus itu, baik ya, tapi kurang beruntung aja gitu. Kurang beruntung di prapon kemarin. Ya udah, terima kasih atas podcast hari ini sama saudara saya Erik,
kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.